Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat semuanya ya. Nah teman-teman, di depan kita kali ini udah ada Mercy W124 atau yang biasa orang bilang Mercy Boxer. Dan ini adalah model Mercy yang cukup populer di Indonesia, yang penggemarnya juga cukup banyak. Kali ini saya akan review mobil ini dan mencoba gimana rasa berkendaranya. Juga saya akan bahas soal owning experience atau pengalaman selama memiliki mobil ini. Tapi ini bukan mobil saya, ini punya teman saya. Nanti kita akan dengar cerita dari ownernya seperti apa pengalaman dia ketika memiliki mobil ini. Oke teman-teman, ikutin terus videonya dan tonton sampai habis. Nah teman-teman, jadi W124 ini adalah E-Class generasi ke-5 ya teman-teman. Jadi ini adalah pendahulunya dari Mercy New Ice, Mercy yang waktu itu saya review ya. Ini adalah pendahulunya. Nah, di kalangan pecinta Mercedes-Benz, mobil ini cukup populer nih teman-teman. Tidak lain tidak bukan karena mobil ini bandel banget ya. Jadi mobil ini bandel dan jarang rusak ya selama teman-teman ngerawatnya benar. Dan by the way, yang cukup mencengangkan itu adalah harga spare partnya. Harga spare partnya ternyata nggak terlalu mahal teman-teman, lumayan murah ya. Jadi buat teman-teman yang baru mau piara Mercy, jangan takut buat piara W124 ini. Nah terus W124 ini ada 3 tipe bodi ya teman-teman. Ada yang sedan seperti ini 4 pintu, ada yang coupe 2 pintu frameless. Udah gitu ada juga yang station wagon. Nah ada yang wagon yang tanpa buntut ya. Nah terus tipe mesinnya, varian mesinnya juga cukup banyak teman-teman. Itu ada 200 karburator, yang itu yang paling basic ya, 4 silinder. Ada 230E 2300 cc 4 silinder semi injeksi, ada juga 3000 cc 300E 3000 cc 6 silinder semi injeksi juga. Habis itu ada tipe faceliftnya. Waduh, ada angkot berisik. Jadi setelah tahun 93 itu ada perubahan nomenklatur ya teman-teman. Kalau yang tadinya E nya di belakang, pindah jadi E nya di depan. Nah jadi yang dulu itu E itu menunjukkan mesin injeksi, bukan E-Class ya. Jadi dulu itu tipe injeksi, Einspritz motor. Nah, baru setelah tahun 93 mobil ini resmi jadi E-Class teman-teman. Nah, setelah tahun 93 mesinnya juga berubah. Ada E220 2200 cc full injection 4 silinder, ada juga E320 6 silinder 3200 cc full injection juga. Dan tipe-tipenya juga macam-macam teman-teman. Ada yang standar seperti ini basic, terus ada Sportline. Jadi kalau Sportline itu dia bedanya kaki-kakinya lebih pendek ya teman-teman, lebih ceper. Rasio setirnya juga beda. Terus beberapa kelengkapan interiornya juga beda. Joknya juga bucket seat. Terus udah gitu ada Masterpiece. Masterpiece itu hanya keluar tahun 95-96. Yang asli Masterpiece ya, bukan Masterpiece-Masterpiecean gitu. Yang asli Masterpiece itu hanya keluar 95-96. Juga ada Masterpiece Sportline, itu ya tipe yang paling mahal. Keluarnya juga hanya tahun 95-96. Nah jadi mobil ini adalah salah satu sedan unggulan dari Mercedes-Benz yang bentuknya timeless ya teman-teman. Ya, kalau teman-teman perhatiin nih, tuh dia nggak kalah mewah loh sama sebelahnya tuh. Nah ini juga salah satu mobil mewah pada zamannya ya, mobil favorit bapak-bapak pada zamannya. Ini aura kemewahannya sampai hari ini masih terpancar untuk mobil ini. Ya karena bentuknya juga boxy sih ya. Dan yang bikin unik mobil ini, kaca spion kiri makanannya beda teman-teman.
Nih yang kiri lebih pendek, sedangkan yang kanan dia lebih panjang gitu. Terus ciri khasnya juga wipernya cuma satu, tapi walaupun satu dia bisa menjangkau sampai ke seluruh kaca. Jadi dia walaupun satu gerakannya naik turun teman-teman, unik. Nah ini adalah salah satu Mercy yang cukup bandel juga. Ini mobil jarang rusak. Jadi dulu saya juga sebelum saya pakai Mercy W210, saya sebelumnya juga pakai Mercy ini teman-teman, pakai W124, dan memang mobil ini reliable banget, bantingannya enak, nyaman banget, joknya masih ngeper ya. Nah tuh, wah cakep banget sih, apalagi model dibikin full original gini mah, waduh nggak ada obat deh. Nah kita lihat bagian interiornya ya. Bagasinya dulu nih. Gede nih, lumayan gede bagasinya. Oke, kita lihat. Ini by the way ada yang menarik nih teman-teman. Diplomatic and Expatriate Service. Menarik ya, ini teman saya bisaan aja nyari stikernya. Nah ini interiornya. Nah ini kalau Mercy itu jadi tombol-tombolnya emang agak unik ya teman-teman. Jadi kayak ini dia ada tombol untuk ngelipat headrest belakang. Ini defogger kaca belakang. Ini buat nyalain lampu belakang. Terus ini untuk sirkulasi udara. Ini on off AC. Dan ini buat defogger depan. Tuh. Dan bayangin teman-teman, ini mobil umurnya udah nggak muda ya. Ini keluaran tahun 89. Dan tahun 89 dia udah punya pengaturan dual zone. Coba bayangin, mewah banget kan? Mobil sekarang aja nggak semuanya ada dual zone, hanya mobil-mobil mewah aja. Gitu. Ini tahun segini udah begini, coba. Gila. Nih, dan ciri khasnya Mercy juga ada jam analog ya. Ini interiornya juga lihat masih mulus banget. Nah, khusus untuk yang tipe tertinggi yang 300e Matic dan E320 Matic, dia udah electric seat. Nah, ini pengaturan electric seatnya tuh di sini nih, teman-teman. Nah, kalau yang ini dia masih manual gitu. Jadi dia nggak dapet jok elektrik. Nah, kayak apa sih rasa berkendaranya mobil ini? Yuk kita cobain nyetir mobil ini, driving impressionnya seperti apa. Ikutin terus videonya sampai habis ya teman-teman. Oke, kita udah ada di dalamnya Mercy Boxer ini. Nah, impresi pertama ketika saya berkendara mobil ini ya, ini jadi saya juga sedikit nostalgia ya sama Boxer saya dulu. Jadi ini mobil rasanya, aduh gila, solid, kokoh. Bantingannya tuh empuk, tapi empuknya empuk yang mantap gitu ya, bukan empuk yang apa ya, empuk yang dibuat-buat gitu. Jadi dia empuknya tuh kayak empuk mobilnya tuh berbobot yang berat gitu. Nah, terus dari posisi nyetir, ini untuk ukuran sedan tahun 90-an ya, 80-90-an, sedikit commanding tapi nggak terlalu tinggi, tapi juga nggak sependek sedan-sedan keluaran Jepang ya. Biasanya kalau sedan Jepang tahun seginian tuh kan rendah banget. Nah kalau ini nggak serendah itu, tapi juga nggak tinggi gitu loh. Jadi masih pas lah. Kalau buat saya ini posisi nyetirnya pas banget. Cuman kurangnya dia si landasan joknya, bagian bawah joknya tuh kurang panjang gitu. Jadi dia kursinya nggak sebesar Mercy W210 ya. Jadi buat badan saya yang lumayan gede ini agak kurang menopang dengan sempurna. Tapi it's okay. Dia ketolong sama joknya yang empuk banget karena ada pernya ya teman-teman. Nah terus dari tenaganya, nih mobil ini sayangnya jalanan macet ya. Jadi saya nggak dapet jalan kosong buat explore tenaganya. Tapi saya cerita sedikit dari pengalaman saya dulu sewaktu punya mobil ini. Jadi mobil ini tuh buat nyampe ke 200 itu lumayan cepat ya.
Tenaganya juga lumayan gede, sekitar 180-an horsepower ya kalau saya nggak salah. Terus torsinya 260-an Newton meter, which is itu lumayan oke ya, lumayan bertenaga pada zaman itu. Nah terus konsumsi BBM-nya sendiri ya so-so lah ya. Kita dari mobil 3000 cc, teknologi mesin lama, dan mobilnya berat, ngarepin irit ya salah juga. Tapi yang lumayan mencengangkan, mobil ini tuh nggak seboros yang orang kira gitu. Dulu saya yang Matic itu masih dapat 1/6,5 bahkan 1/7 kalau jalanan nggak macet teman-teman. Nah ini yang manual ini berdasarkan pengalaman ownernya, ini bahkan bisa sampai 1/8 kalau jalanannya nggak terlalu macet gitu. Jadi untuk mobil 3000 cc teknologi jadul ya, kalau kita bandingin sama mobil sekarang dengan cc yang kecil ya boros gitu loh. Tapi kalau kita bandingkan dengan cc-nya, dengan nyamannya, ya 1.7 oke lah ya teman-teman gitu. Dibilang boros banget juga enggak, dibilang irit ya enggak juga, tergantung lah teman-teman. Bandinginnya harus apple to apple ya. Jangan pernah bandingin mesin cc besar dengan city car atau misalkan yang cc-nya di bawah 2000 ya, itu nggak fair namanya gitu. Itu kebanyakan kejadian kayak gitu tuh, ngecap mobil boros tapi dia bandingin sama mobil yang cc-nya kecil, ya iyalah pasti boros dong gitu. Nah terus kita ngomongin mobil ini, masalahnya apa aja sih. Jadi sepengalaman saya, mobil ini yang paling sering bermasalah itu adalah fuel disk teman-teman. Nah karena dia udah berumur, itu biasanya fuel disknya kadang-kadang bermasalah. Itu kadang mampet atau kadang-kadang error gitu ya. Itu ada aja yang kejadian seperti itu gitu. Tapi selebihnya mesinnya aman, hampir nggak pernah ada masalah selain itu. Itu pun jarang-jarang ya masalah itu gitu. Paling kalau electrical, mobil ini hampir jarang bermasalah. Kaki-kaki apalagi ya bisa dibilang nih mobil cukup reliable dan cukup bandel ya teman-teman gitu. Terus dari range harganya, ini mobil kisaran 40-an sampai ya unlimited ya. Bahkan kalau untuk yang tipe TE nya, yang station wagonnya itu udah di atas 500 bahkan ya gitu. Jadi ya range-nya variatif mobil ini. Tapi ya saran saya kalau teman-teman berminat ngambil W124, apalagi untuk yang pertama kali, saya saranin ambil yang sehat, ambil yang track recordnya jelas, supaya teman-teman nggak kecewa sama mobil ini gitu. Nah ini dia nih yang punya mobilnya, namanya Kang Iqbal. Gimana kesan-kesannya pakai Mercy Boxer? Enak. Terus kalau mobilnya sehat ya makin enak. Bensinnya gimana bensin? Bensin ya agak lumayan ya. Terus nyaman kan mobilnya? Nyaman. Perawatan gimana? Perawatan nggak terlalu mahal. Selama megang ada penyakit-penyakit nggak? Penyakit yang paling besar selama ini cuma ganti radiator doang. Ganti radiator. Oh ya. Berapa duit tuh habisnya? BR itu 5,5. 5,5 juta. Iya. Tapi original kan? Ori. Nah, ya 5,5 juta buat radiator mah masih oke lah ya. Terus apa lagi penyakitnya? Engine mounting berapa? Wah lupa, 1,4 gitu. 1,an ya? Oke, terus apa lagi? Udah sih itu doang, tune up doang, paling kurang. Berarti mobilnya nggak rewel ya? Enggak. Bandel ya mobil ini? Iya. Mantap. Kayak kamu ya bandel. Terus kilometer juga kan rendah. Oh iya benar. Berapa sih kilometernya ini mobil? 20-an. 120 ya. Buat tahun 89 ya ini ya. 89 ya rendah sih emang masuknya. Oke. Siap. Thank you ya Kang Iqbal. Ya oke teman-teman, jadi itu tadi sedikit review tentang Mercy W124 ini. Jadi worth it nggak kita piara mobil ini walaupun usianya udah tua? Jadi jawaban saya adalah worth it selama teman-teman dapat unit yang seger. Nih kayak contohnya kayak begini ya, ini salah satu contoh unit yang seger.
Kalau teman-teman dapat unit seperti ini, wah dijamin deh teman-teman bakal jatuh cinta sama yang namanya Mercy tahun 90-an ya. Tahun 80-an, 90-an itu adalah menurut saya adalah Mercy yang paling the best ya. Rasanya, perawatannya nggak susah, mobilnya badak, jarang rewel. Dan mobil ini salah satu Mercy yang worth to buy ya teman-teman. Udah gitu harganya juga cukup terjangkau, perawatannya mudah, tampilannya juga masih oke, klasiknya dapet, tapi mewahnya juga dapet. Jadi pas lah buat teman-teman yang baru mau punya Mercy, pilih ke W124 ini, bakal insya Allah nggak bakal kecewa selama teman-teman dapat unit yang seger ya. Oke, paling segitu dulu aja videonya. Nanti kita review lagi mobil yang lain ya teman-teman. Jangan lupa di like, di komen kalau ada pertanyaan, dan di subscribe ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.